Hai Hoki Lover, kembali lagi di Hoki Channel, tentunya bareng saya Wisnu di sini, dan kali ini saya akan coba membuat satu konten yang beda seperti biasa karena banyak yang masuk ke WA dan YouTube juga yang bertanya tentang, "Bang, abang kan sering bikin film indie nih bang. Ayo dong bang bikin tutorial untuk dunia keaktingan dan juga tentang teknik pembuatan film pendek." Oke, mungkin untuk kali ini saya akan coba untuk bicara dulu tentang dunia keaktoran, atau nanti mungkin kita masuk ke fase-fase teknik pelatihan dan latihan bagaimana menjadi aktor, melatih mental, melatih karakter, melatih wawasan, dan melatih ya banyak di dalamnya. Nanti mungkin termasuk ada olahraga, olah sukma, olah jiwa, juga ada belajar bagaimana berkontemplasi, arti kata kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita, memerankan orang yang lain, gestur kita pelajari juga. Dan mudah-mudahan konten ini akan membantu buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergelut di dunia film, film indie khususnya, atau buat pemula, dan juga mungkin teman-teman yang bergerak di bidang ini ya, atau yang terlibat di dalam dunia teater. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Oke, kembali lagi ke topik utama kita tadi. Kita akan bicara tentang bagaimana wawasan keaktoran, itu yang pasti ya. Nah, wawasan keaktoran ini kita coba persingkat aja, dimulai dari kata acting. Nah, acting yaitu diambil dari kata to act atau beraksi. Nah, karena apa? Di dalam dunia acting atau dunia perfilman, dunia peran, itu ada 3 hal yang sangat-sangat dominan yang harus kita betul-betul kita pelajari dengan baik, kita terapkan dalam ketika kita berakting dan menjadi wawasan kita, yaitu adalah kegiatan fisik. Ya, fisik itu bergerak dan berakting tentunya. Lalu ada intelektual. Intelektual ada kemampuan kita untuk merekayasa sebuah adegan. Tentunya sebelum adegan itu masuk ke dalam diri kita, kita harus ada analisa-analisa tertentu dalam peran yang kita mainkan. Semisal menjadi seorang dokter, gimana sih menjadi seorang dokter? Action. Ya. Aduh Bu. Ya sabar. Jangan ngedan. Aduh Bu. Sabar. Ya. Cut. Oke. Gitu minta ekspresi Bu ya. Mundur sedikit. Sabar. Kayak mau nangis gitu ya. Mundur sedikit. Nah, kita bisa menganalisa, mungkin kita ke rumah sakit atau punya teman yang memang seorang dokter, atau kita memperhatikan dari film-film tentang dokter, mereka itu kegiatannya seperti apa, tipikalnya seperti apa, karakternya seperti apa, biasa psikologinya seperti apa, teknik bicaranya seperti apa. Lalu kostum yang digunakan untuk seorang dokter itu kostumnya seperti apa. Lalu di dalamnya nanti kita akan mengingat properti atau banyak hal yang di dalamnya. Misalnya dokter ini biasa menggunakan jubah, atau ada stetoskop, atau ya dokter biasa di pagi hari itu menyapa dulu pasiennya atau apa, dan gaya bicara dokter itu seperti apa. Ini yang harus kita pahami dalam konten mengamati. Setelah mengamati, kita akan memasukkan ke dalam diri kita secara spiritual. Nah, itu akan kita pelajari nanti di dalam konten ini ya, kontemplasi. Nah, kontemplasi arti kata kita mengamati, menyerap, memasukkan ke dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam alam bawah sadar kita, lalu nanti kita perankan menjadi seorang dokter seperti itu, atau menjadi seorang guru, menjadi seorang polisi, atau seperti apapun nanti akan kita perankan. Tentunya harus dengan intelektual yang tinggi. Arti kata intelektual bukan kita harus dengan pendidikan yang tinggi atau apa. Kita mengamati, mencermati sikapnya. Oh, dokter ini bisa seperti apa. Oh, polisi itu biasa sikapnya seperti apa, karakternya seperti apa, secara intelektualitas dia seperti apa. Oh, seorang guru seperti apa. Nanti mungkin ke bawah sampai yang tinggi ya presiden ya, mungkin nanti kita memerankan fakir miskin, tukang beca, atau apa lebih luas lagi. Yang pasti tidak ada sekatan-sekatan bagi kita untuk memerankan sesuatu yang menjadi tuntutan profesi kita atau tuntutan naskah. Nah, dalam hal ini seorang aktor yang baik, dia memang harus mampu menelaah dan mampu mengkaji untuk mendalami peran. Arti kata ya seperti yang saya bilang tadi,
kita lihat dulu, kita pelajari dulu karakter mereka seperti apa, kita analisis, itu yang utama. Oke. Dan yang pasti seorang aktor itu memang mereka harus siap mental dan nggak cemen, nggak cengeng gitu, karena nanti di lapangan mereka akan harus patuh pada produser, pada director atau sutradara, patuh pada keadaan. Mereka harus disiplin waktu dan mereka memang harus menjadi talenta yang kuat. Atas nama undang-undang, jangan bergerak, kalian semua sudah dikepung. Jangan melakukan perlawanan atau kami tindak tegas. Nah, Hoki Lover, untuk mencapai hal itu semua, seorang aktor bisa mengolah diri dengan pengalaman hidup, menyelami kehidupan, atau bisa melihat situasi sosial yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mungkin mengambil istilah prepare for to actor. Nah, di sini tidak mutlak, tidak semata-mata, walaupun ada orang yang punya bakat khusus gitu ya, punya bakat khusus seperti almarhum Benjamin. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan teks, mereka lebih natural aja, baca pakem-pakemnya, lakonnya harus seperti apa. Akhirnya mereka bermain sangat natural gitu dengan hayalan mereka, hafalan mereka, dan mungkin mereka sebelumnya sudah pernah mengalami hal-hal di masa mereka, jadi mudah mereka mengimplementnya ke dalam diri mereka. Maka seni acting dari keseluruhan lakon yang mempertunjukkan gaya dan cara bersikap, berakting, dan melakonkan sesuatu di depan kamera akan menjelma menjadi sesuatu yang berbeda dari diri kita. Kenapa? Kita akan terus mengikuti peran yang kita dapatkan dari teks atau dari senario yang harus kita lakonkan. Jadi kita akan menjadi satu karakter yang berbeda dengan diri kita sebenarnya gitu. Ibarat semisal kita menjadi suatu wadah ya, menjadi wadah gelas gitu ya, gelas. Ketika dituangkan kopi, nah gelas itu gelas bening ya, kita bicara gelas bening. Gelas bening dituangkan kopi, dia akan membentuk air kopi itu akan membentuk gelas tersebut dan akan transparan, kelihatan kopinya. Oke, berarti itu sudah karakter pertama. Karakter kedua, jika kita ingin menuangkan sirup, berarti kopi tersebut harus dikeluarkan dulu, dan kita tuang lagi ke gelas tersebut. Maka karakter sirup akan kelihatan. Begitu juga air putih, susu, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, kita akan menjadi satu karakter atau tokoh atau pemeran yang identik gitu loh. Ini akan membuat kita akan susah untuk memerankan lakon-lakon yang lain. Contoh apa? Kita ambil semisal contoh ketika memerankan memerankan Datuk Maringgi, M. Damsik sangat menjiwai, tapi terlalu dalam. Begitu juga dengan Advent Bangun mungkin di tahun 80-an dan 90-an. Advent Bangun karakteristiknya sudah terbentuk menjadi orang yang antagonis. Nah, ketika dia beralih fungsi menjadi orang yang protagonis, begitu juga Datuk Maringgi menjadi orang yang protagonis, dia nggak masuk gitu. Karena orang sudah tercipta image-nya, wah ini orangnya antagonis nih, ini jahat nih, ini begini. Dan karakter itu sangat melekat pada mereka. Akhirnya mereka hanya bisa memerankan karakter ya seperti antagonis tersebut. Begitu. Nah, seorang aktor yang baik adalah dia mampu melepaskan diri dari keaktoran dan peran yang pernah dia mainkan hingga dia bisa menjadi siapa saja ketika memang dibutuhkan sesuai naskah atau skrip yang ada. Semisal Deddy Miswar atau almarhum Didi Petet. Nah, Didi Petet kalau kita ambil semisal, dia bisa menjadi seorang yang sangat konyol di Kabayan, bisa menjadi seorang yang sangat berwibawa ketika bermain di film saya lupa bersama Ricky Harun. Dia menjadi seorang presiden yang anaknya jatuh cinta kepada Ricky Harun tersebut. Jadi karakternya akan berubah-ubah gitu loh. Seperti juga Om Deddy Miswar, dia pemain watak, tapi dia nggak mematikan wataknya dalam satu peran. Dia
bermain bisa menjadi seorang yang humoris, bisa menjadi orang yang sangat bijak, bisa menjadi orang yang antagonis juga bisa. Dan itu bukan sesuatu yang langsung melekat dalam dirinya, tapi mampu mengeluarkan sesuatu dari alam bawah sadar dia untuk melakonkan sesuai tuntutan naskah. Nah, disinilah seorang aktor harus mampu mengeluarkan kemampuannya dengan teknik ya tadi, menganalisa. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita ungkap tadi, dunia acting atau keaktoran itu adalah bagaimana kita beraksi, berakting, beraction itu di luar karakter kita sendiri. Dan kita harus memang mempelajari ya seperti tadi, kita harus mendalami tentang bagaimana gerak fisiknya, kita harus mendalami bagaimana intelektualnya, pola pikirnya. Lalu kita harus juga mendalami secara spiritualnya, kejiwaannya, jiwa seorang yang kita ambil contoh tadi dokter itu seperti apa. Jadi harus kita masuk ke dalam dunia mereka, menjiwai seperti itu. Karena tanpa itu semua acting kita akan sangat kaku. Nangis, marah. Aku nggak bisa terima kamu segera sama cowok. Bang! Ini banget siapa yang selingkuhin aku? Mana kumisan lagi? Ya Allah, Bang! 3, 2, 1, action! Bang, tega banget apa selingkuhin aku sama cowok. Tega banget sih kamu, Bang. Kurang apa aku, Bang? Kurang apa aku, Bang? Masya Allah. Masya Allah. Oke, cukup. Tepuk tangan juga. Empat, 2, 1, kamu. 4. Oke, sekarang dulu nanti di dalam rumah kita sedang. Nah, dalam hal ini juga akan kita nanti ke depannya mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara dunia acting, film dan dunia teater. Nah, ini sangat-sangat jelas perbedaannya. Ada perbedaan yang sangat mencolok di dunia acting dan dunia film dan dunia teater. Karena apa? Ketika di dunia film, orang akan sangat mudah mengekspresikan rasanya tanpa harus berteriak-teriak. Orang akan lebih bermain dari mimik muka, dan itu ada pelatihannya nanti, gestur, ada dari dialog dan apa. Misalnya seseorang yang ingin menunjukkan kesedihan, kebahagiaan atau apa. Ketika di dunia film mungkin mereka bisa cut to cut. Ya, kamera bisa cut to cut. Oh, ini gak cocok nih kata sutradaranya. Cut. Kamu coba marahnya itu yang ekspresinya nampakin dikit gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya dia marah sama anaknya, kamu ngerti gak sih? Kamu tuh harus sekolah yang benar karena papa membiayai kamu. Bukan ibaratnya uang itu turun dari langit begitu saja. Ada proses. Nah, misalnya gitu. Papa kerja capek loh. Nah, ini ketika di dunia film mungkin mereka bisa lebih cut dan tidak terlalu sentimental mengeluarkan suara yang mungkin menggelegar seperti di teater. Ini karena media gitu loh, medianya. Media di film menggunakan kamera bisa lebih dekat, mengambil audionya bisa lebih jernih, lebih dekat, lebih mudah di ini, dan editingnya nanti bisa mungkin kalau gennya terlalu kecil bisa digedein gitu. Sementara di dunia acting opera atau ini ya teater itu beda lagi. Kita bisa lihat di Colosseum orang-orang menonton dengan jarak yang sangat jauh. Makanya ketika di dunia teater itu banyak mic yang bergelantungan atau apa. Nah, itu mereka harus mampu menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesan emosi mereka kepada penonton yang mungkin jauh gitu. Nah, maka diperlukan di situ audio, backsound dan apa. Nah, mic inilah yang akan membantu mereka. Sementara gerak tubuh mereka sangat
sangat-sangat jauh, apalagi mimik mereka gitu. Akan mungkin bagi penonton yang duduknya paling belakang akan sangat susah mendeteksi seperti apa sih ekspresi dia ketika marah kan gitu. Makanya mereka akan menggunakan suara yang berlegar. Kalau seorang bapak di film, ini di film ya, misal di film, dia mungkin marahnya ketika dia marah sama anaknya yang ketahuan anaknya bolos, dia akan bilang seperti ini. Kamu ngerti gak sih? Papa itu cari duit gak mudah. Kamu sekolah aja gak becus. Gimana kamu nanti bisa bantu papa untuk ngurus perusahaan papa? Coba kamu pikir. Itu di dunia perfilman. Mungkin bahasanya akan lebih lembut, intonasinya lebih terarah, lebih kalem gitu ya, lebih rendah daripada di dunia teater. Kenapa? Hal yang ingin menyampaikan pesan yang sedang dirasakan oleh seorang aktor di dalam jiwanya, emosinya harus nyampai ke bagian yang jauh gitu loh. Jadi mungkin ekspresi mereka tidak terlihat, sementara si bapak dalam film tadi terlihat. Semisal begini, ketika di dalam dunia teater, mereka yang mungkin sering nonton opera, sering nonton teater ya, yang teatrikal dan apa, mereka terbiasa dengan melihat action begini. Contoh seperti bapak tadi marah, kita di dalam film kita pindahkan ke dalam dunia ini teater. Contohnya seperti ini. Karena orang terlalu jauh, akhirnya si aktor, si talent harus menggunakan suara yang keras, menggelegar agar suara terdengar dan juga emosi terbaca. Jadi penonton tahu dan ngeh apa maksud dari lakon mereka begitu. Nah, misalnya seperti bapak tadi sedang marah gitu. Kalau di dunia teater, kamu ngerti nggak? Papa ini cari duit nggak mudah. Kamu sekolah aja nggak becus. Bagaimana kamu bisa mewariskan segala yang papa punya? Bagaimana bisa perusahaan ini jatuh ke tangan kamu ketika kamu tidak becus mengurusnya? Papa bangun usaha ini nggak mudah, ngerti kamu? Nah, ketika di dalam dunia teater ya memang bahasanya lebih konstan, lebih keras gitu, lebih keras untuk menyampaikan maksud karena jarak pandang yang jauh, orang menikmati dari jauh, dan juga person property nanti juga akan kita bahas. Nah, kalau di dalam dunia acting mungkin pakaiannya kita pakai seperti hari-hari, tapi ketika di dalam dunia teater kadang-kadang harus ada warna-warna yang mewakili suasana, pakaian-pakaian mereka yang mewakili suasana agar lebih kuat, lebih dapat emosinya ditonton oleh semua orang yang ada di tempat itu. Oke, untuk kali ini sampai di sini saja. Nanti kita akan bahas tentang kontemplasi, olahraga, olah sukma, olah jiwa, dan mungkin juga kita akan bedah bagaimana teknik latihan, misalnya untuk mulut singa supaya ketika kita nanti berdialog tuh nggak terlalu kaku, ya kan? Ya kalau latihan mulut singa itu ya gini-gini deh, mulutnya dimenyot-menyotin begitu, atau latihan vokal. A I U E O, A I U E O, A I U E O, atau nanti latihan artikulasi Alkitab atau apa gitu, artikulasinya harus jelas karena tanpa artikulasi yang jelas nanti suara akan terdengar samar-samar. Saya Wisnu, tetap di Hoki Channel. Cayo. Punya adik, apakah kamu mau dan tega melihat itu keluargamu mati dengan narkoba? Senang berbisnis dengan Pak Cik. Atas nama undang-undang, jangan bergerak. Kalian semua sudah dikepung. Saya harap semuanya dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah?